Orang bilang Islam nggak didiskriminasi. Memang nggak didiskriminasi, tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab. Sampai Habib berani kasih guarantee kalau ada anggota FPI yang nggak benar laporin. Bahkan 98 juga ada yang bilang, waduh dulu kalau nggak ada FPI sih kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang ya malakin ya. Tapi FPI justru yang belain. Oh waktu waktu lagi kerusuhan 98. Ya? Oke. Kenapa abang kok aneh? Saya langsung tanya aja, kenapa aneh? Ini mohon maaf nih bang, ya. Satu, Cina, ya kan? Iya. Abang mau disebut Cina atau Tionghoa? Cina aja lah. Oh Cina sama Tionghoa tuh beda, sama? Sama cuma... ya? Satu, Cina. Yang kedua, Buddha. Tetapinya pasang spanduk Habib Rizik, melambaikan tangan ke Habib Rizik, pernah bertemu Habib Rizik, sikap politiknya seperti pro kelompok Islam dalam politik. Ya kita tidak usah tidak usah merasa sungkan mengatakan Islam dalam politik kan. Iya. Itu sebuah penilaian politik yang biasa saja. Kenapa, Bang? Jadi ya aneh ya menurut saya. Negara ini kan dulu dimerdekakan ini oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Bisa sebut bang? Itu kan di sejarah tuh. Siapa aja orangnya? Jangan lupa lagi, siapa tuh? Saya bukan yang ahli, tapi saya lihat video, saya baca, itu ada Wahid Hasyim. Iya. Ada siapa? Ada Kasman Singo di Mejol, ada Muhammad Natsir, macam-macam lah. Betul. Tapi ada Bung Hatta juga yang dianggap nasionalis, tapi sebenarnya dari seorang Muslim yang sangat taat juga. Nasionalis, tapi kan agamanya Muslim juga. Dan sangat taat. Dan sangat taat. Jadi menurut saya, memang ada juga Kasimo, ada juga tokoh-tokoh lain lah. Orang Tionghoa juga ada ikut di BPUPKI. Lim Kion Huan, Lim Kun Huan. Yap Cuan Bing. Jadi saya melihat jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Orang bilang Islam nggak didiskriminasi, katanya. Memang nggak didiskriminasi, tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab. HRS ya? HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Saya tanya. Abang merasa bahwa framingnya begitu ya? Iya dong. Kita lihat sampai hari ini. Nah, cuma saya tanya kumpul sama teman-teman nih, siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha biliar yang ada minuman kerasnya, yang ada prostitusinya. Itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Nah dari sana memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko suka diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya Lius, ini orang radikal.
Ada satu kali saya ajak tuh semua temen datang ke Petamburan. Teman itu teman Tionghoa. Temen Tionghoa, cuma waktu itu kebanyakan Buddhis. Bahkan ada berapa biksu saya ajak. Kenapa? Karena Habib Rizik lagi statement tentang Rohingya. Tahun 2011. 2011. Oh, 2011. 2011 menjelang 12 bulan puasa. Itu menjelang putaran kedua pilkada. Kita datang bulan puasa. Menjelang putaran kedua pilkada itu ya 2017. Pilkada Jakarta. Oh, pilkada Jakarta tapi tahun yang waktu Yes. Pak Jokowi. Yes. I know. Iya. Itu. Saya ingat bulan puasa karena Berarti saya 2012. ya 2012 ya. 2012. Jadi itulah saat pertama saya ketemu Habib. Kaget saya begitu sampai Petamburan, orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum, ada ustadz, lengkap dah. 70 orang ada kali. Karena kebenaran lagi ada acara. Yang datang berapa orang? Kita kira-kira 15 orang lah. Dialog tentang Rohingya. Beliau kasih foto-foto bahwa ada umat Buddha yang potong leher. Ada foto. Iya. Saya bilang, Habib, mohon maaf. Kalau orang Buddha, kayaknya suruh potong leher ayam aja nggak berani. Jangan leher manusia. Kalau Buddhis benar ya? Iya. Buddha ini sama Buddhis sama nggak? sama. Buddha itu agamanya, Buddhis itu orangnya. Oke. Jadi saya bilang nggak akan ada yang berani potong leher. Jadi kalau di sana ada, itu pasti orang komunis. Oke. Saya bilang. Nah, di luar dugaan saya, Habib kok bisa mengerti. Jadi oke lah kalau gitu. Kalau kita mau perangi yang di sana, nah kita lega semua. Nah, itulah awal pertemuan saya dengan Habib Rizik di markas Petamburan. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa Beda diskusi. dengan media framingnya ya? Yeah. Bahkan udah karena mau pulang. tahun-tahun itu media framingnya preman nih. Oh iya, iya. Lama kita menjelang mau pulang, jangan pulang dulu. Sebentar lagi buka puasa, kita makan sama-sama. Waduh, ini luar biasa. Ramah, kita makan sama-sama. Semua teman saya pada foto-foto. Makan apa? Makan biryani bukan? Saya lupa, yang saya ingat cuma kormanya gede-gede. Kormanya gede-gede. Jadi di situ pertama kenal, mulailah main ke pesantren. Pesantren di Megamendung. Megamendung. Ya. Ada teman dari Kristen, dari Katolik. Itu setelah 212 itu. 212 2016. Berarti 2016 kan dia pergi 2017. 2016 berarti. 212 Desember kita bikin Man of the Year Man of the Year buat Habib Rizik. tahun 2016 itu. Ya, karena yang ngasih siapa? ya ormas-ormas Tionghoa. Waktu see, itu I see. ada Yusuf Hamka. Oke. Jadi sekedar untuk diketahui, Bang Lius Sungkarisma ini juga sobat era sekalian pernah mendirikan partai yang namanya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Itu tahun Alhamdulillah tahun 99 ya. 98. 98 bentuknya, 99 tidak ikut pemilu. 98 itu. Nah, Silakan, jadi terus. banyak yang mulai beda pandangannya sama Habib Rizik. Di pesantren, nggak bilang mewah ya, sederhana, tapi enak gitu. Suasananya enak karena penerimaan dari mulai di bawah yang jaga ramah semua, pada minta foto semua dan dilayani baik. Nah, disitulah kita jadi bilang FPI bagus. Apalagi dijelaskan semua anggota FPI itu ada kartu anggotanya. Di sana itu dilarang membawa senjata tajam, nggak boleh menganiaya orang. Jadi diatur bener sampai Habib berani kasih guarantee kalau ada anggota FPI yang nggak bener laporin. Bahkan 98 juga ada yang bilang, waduh dulu kalau nggak ada FPI sih kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang ya malakin ya. Tapi iya. FPI justru yang belain. Oh, waktu lagi kerusuhan 98. Ya? Oke. Udahlah, makin hari makin cair loh. Jadi Habib itu bukan kita anggap sesuatu yang menyeramkan, bahkan kita selalu menjelaskan ke yang lain-lain. Coba lu kalau ada yang dirugikan oleh FPI dan Habib Rizik, kasih kita. Karena Habib tantang juga.